Setelah hampir 2 tahun pertempuran sengit antara Israel dan Hamas, situasi di Gaza kini mulai berubah drastis. Kelompok militan Hamas yang selama ini menguasai jalur Gaza dengan tangan besi akhirnya mengalami keruntuhan kekuatan militer mereka. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 anggota Hamas telah menyerah kepada pasukan pertahanan Israel, IDF. Penyerahan massal ini menandai titik balik besar dalam konflik yang selama ini merenggut puluhan ribu nyawa. Sebagian besar di antaranya adalah warga sipil yang terjebak akibat taktik Hamas yang menggunakan rumah sakit, sekolah, dan kawasan pemukiman sebagai basis militer mereka. Menurut pernyataan resmi militer Israel, penyerahan diri ribuan anggota Hamas ini terjadi setelah IDF melancarkan operasi presisi yang menargetkan gudang senjata, terowongan bawah tanah, serta pusat komando utama Hamas di Khan Yunis dan Rafah. Operasi ini berhasil melumpuhkan lebih dari 80% infrastruktur militer Hamas, termasuk pabrik roket, pusat komunikasi, dan jalur suplai senjata mereka. Banyak pejuang Hamas yang sebelumnya dikenal fanatik, kini memilih menyerah setelah menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki amunisi, logistik, maupun dukungan rakyat Gaza. Warga Gaza sendiri mulai menolak Hamas yang selama ini menjerumuskan mereka ke dalam perang tanpa akhir dengan Israel. Faktor utama yang membuat Hamas menyerah: 1. Kehilangan para komandan penting. Dalam beberapa bulan terakhir, IDF berhasil menargetkan dan menewaskan sejumlah komandan lapangan senior Hamas, termasuk pemimpin sayap militer mereka. Hal ini membuat struktur komando Hamas kacau dan para anggotanya kehilangan arah. 2. Hancurnya infrastruktur terowongan. Terowongan yang selama ini menjadi jalur vital Hamas untuk menyelundupkan senjata telah dihancurkan oleh IDF melalui operasi udara dan darat. Tanpa terowongan ini, suplai senjata dan logistik mereka terputus. 3. Menurunnya moral pasukan Hamas. Banyak pejuang Hamas yang menyerah setelah berbulan-bulan hidup dalam kondisi penuh ketakutan, kekurangan makanan, dan minim perlengkapan. Mereka mulai menyadari bahwa perjuangan mereka hanya dimanfaatkan oleh para petinggi Hamas yang hidup nyaman di luar negeri. 4. Tekanan dari warga Gaza. Warga Gaza yang selama ini menjadi korban utama perang mulai menuntut Hamas untuk menghentikan pertempuran. Demonstrasi kecil menentang Hamas mulai muncul, terutama setelah banyak rumah sakit dan sekolah hancur akibat dijadikan markas militer oleh kelompok tersebut. Meskipun menghadapi musuh yang kejam dan sering menggunakan warga sipil sebagai tameng, pasukan IDF tetap berupaya meminimalkan korban sipil. Banyak dari anggota Hamas yang menyerah diperlakukan sesuai hukum internasional, mendapatkan makanan, perawatan medis, dan kesempatan untuk diinterogasi dengan cara yang beradab. Israel tidak mencari perang, tetapi kami tidak akan membiarkan rakyat kami hidup di bawah ancaman teror, ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataan resminya. Ia menegaskan bahwa penyerahan diri ribuan anggota Hamas adalah bukti bahwa kelompok itu tidak mampu lagi melawan kekuatan moral dan militer Israel. Sejumlah negara barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, menyambut baik kabar runtuhnya kekuatan Hamas. Mereka melihat bahwa penyerahan massal ini membuka peluang besar bagi tercapainya gencatan senjata permanen dan proses perdamaian yang nyata. Uni Eropa juga menyatakan dukungannya untuk membangun kembali Gaza, tetapi dengan syarat tidak ada lagi kelompok teroris yang menguasai wilayah tersebut. Rakyat Gaza pantas mendapatkan masa depan yang bebas dari kekerasan dan tirani Hamas, ujar salah satu pejabat tinggi Uni Eropa. Selain melumpuhkan Hamas, Israel tetap berkomitmen untuk memulangkan seluruh sandera yang masih ditahan oleh kelompok tersebut. Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah sandera telah dibebaskan melalui operasi penyelamatan yang berani dan melalui jalur diplomasi. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memastikan
Tidak ada lagi ancaman teror yang berasal dari Gaza. Setelah Hamas runtuh, fokus Israel adalah membantu rakyat Gaza membangun kembali kehidupan mereka melalui bantuan internasional, sambil memastikan kelompok ekstremis lain tidak mengambil alih kekuasaan. Dengan melemahnya Hamas, banyak analis percaya bahwa gencatan senjata permanen kini semakin mungkin tercapai. Israel telah mengisyaratkan kesediaannya untuk menarik sebagian pasukan dari Gaza setelah yakin bahwa ancaman teror telah benar-benar berakhir. Alkitab berulang kali menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang adil. Ia membela umatnya, bangsa Israel, dan menghukum kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Sejarah dunia menjadi saksi bahwa setiap kali bangsa atau kelompok bangkit melawan Israel dengan kekerasan, akhirnya mereka akan mengalami kehancuran. Hamas selama ini menolak keberadaan Israel dan menggunakan kekerasan brutal, bahkan menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup. Namun Allah tidak tinggal diam. Ia menyatakan kuasanya, menegakkan keadilan, dan membuka jalan bagi perdamaian yang sejati. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang sempurna, tetapi mereka adalah bangsa pilihan Allah. Ulangan 7 ayat 6 dan 8. Sejak zaman Abraham, Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya. Janji ini diteguhkan kepada Ishak, Yakub, dan keturunan mereka. Hamas seperti bangsa-bangsa yang dahulu memerangi Israel, berakhir dalam kehancuran. Ketika mereka menggunakan kekerasan dan teror, mereka sedang menentang Allah yang melindungi Israel. Hamas selama bertahun-tahun menggunakan rakyat Gaza sebagai tameng, menyimpan senjata di rumah sakit dan sekolah, serta menyerang warga sipil Israel dengan roket. Ini adalah kejahatan yang jelas bertentangan dengan hukum Allah. Amsal 11 ayat 21 berkata, "Sesungguhnya orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan." Ketika Hamas kehilangan para komandannya, terowongan mereka hancur, moral pasukannya jatuh, dan rakyat Gaza sendiri mulai menolak mereka. Itu adalah bukti bahwa tidak ada kekuatan manusia yang dapat bertahan melawan kebenaran Allah. Galatia 6 ayat 7 juga mengingatkan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hamas menabur kekerasan, teror, dan kebencian, dan kini mereka menuai kehancuran. Dalam pertempuran, Hamas sering menggunakan rakyat Gaza sebagai perisai, menempatkan basis militer di pemukiman, sekolah, dan rumah sakit. Mereka tidak peduli dengan nyawa rakyatnya sendiri. Sebaliknya, IDF, Tentara Pertahanan Israel, berupaya meminimalkan korban sipil dan memperlakukan tawanan Hamas sesuai hukum internasional, memberi makanan, perawatan medis, dan interogasi secara beradab. Prinsip ini sesuai dengan Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan runtuhnya Hamas, banyak negara Barat dan Eropa menyambut baik peluang terciptanya perdamaian permanen. Bahkan beberapa negara Arab moderat mulai bersedia ikut serta membangun Gaza pasca konflik. Runtuhnya Hamas menunjukkan bahwa tidak ada kuasa di dunia yang dapat menghalangi rencana Allah bagi Israel. Setiap kali Israel menang melawan musuhnya, dunia melihat bukti kesetiaan Allah kepada janjinya. Ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan moral, bahwa kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan pada akhirnya akan menang. Renungan ini mengingatkan agar kita selalu berdiri di pihak kebenaran, bukan mendukung kekerasan atau terorisme dengan alasan apapun. Allah memanggil umatnya untuk membela yang benar, bukan yang jahat. Janji Allah pasti digenapi. Sama seperti Allah setia memelihara Israel, Ia juga setia memelihara umatnya yang percaya kepadanya. Dunia boleh tampak kacau, tetapi pada akhirnya rencana Allah yang menang.
Hamas adalah contoh nyata bahwa kejahatan tidak bisa bertahan selamanya. Sejarah sedang membuktikan firman Tuhan. Hamas yang selama ini membanggakan teror dan kekerasan kini runtuh. Israel, bangsa yang dijanjikan Allah, terus bertahan dan maju. Bagi kita yang percaya, ini adalah penguatan iman. Allah yang sama yang membela Israel adalah Allah yang membela kita. Kebenaran akan selalu menang dan kejahatan akan selalu runtuh pada waktunya. Sebaliknya, IDF, Tentara Pertahanan Israel, berupaya meminimalkan korban sipil dan memperlakukan tawanan Hamas sesuai hukum internasional. Memberi makanan, perawatan medis, dan interogasi secara beradab. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk.
karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahayamu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai.
Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.